Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita di sesi yang kedua untuk hari ini dalam kegiatan kelas dukungan virtual, yaitu kegiatan yang diinisiasi oleh Help Nona bekerja sama dengan PF Muda Pertamina Foundation, yang juga didukung oleh beberapa community partner seperti Indonesia Volunteering Hub, jadi PNS, Perempuan Berkisah, Polabek Jakarta, Tis the Life, SafeNet, Cinta Setara, Act Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Nah, sesi kita yang kedua hari ini, kita akan bersama-sama sharing gitu ya, kita juga akan dengerin presentasi pemaparan dari Mbak Andiani Sarvina. Kita panggil Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Ya, halo. Sepertinya aku ini ya, videonya nge-freeze gitu ya. Iya, agak nge-freeze. Oke, coba aku matikan dulu. Oke, nggak apa-apa ya Mbak, aku untuk sementara off dulu kameranya, baru nanti aku nyalakan lagi. Oke, gimana Mbak Vina kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya, syukurlah. Semoga Mbak Vina dan teman-teman semua dalam keadaan yang baik dimanapun kita berada saat ini. Oke, teman-teman, Mbak Vina ini sedikit memperkenalkan Mbak Vina, tapi nanti Mbak Vina yang akan menjelaskan lebih banyak gitu ya. Mbak Vina ini sekarang menjadi pengacara kolektif advokat untuk keadilan gender. Kalau tadi yang sesi pertama kita udah diisi dengan teori-teori oleh Purba gitu ya mengenai payung hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Di sesi yang kedua ini bersama dengan Mbak Vina kita akan melihat bagaimana sih penerapan di lapangannya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang Mbak Vina temukan. Untuk Mbak Vina, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Help Nona, Pertamina Foundation, jadi PNS juga, serta teman-teman kolektif yang lainnya yang bergabung untuk membuat acara ini. Saya juga berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menghadiri sesi di sore hari ini. Mungkin dari Help Nona bisa dibantu untuk share screen saya. Ya, oke. Sedikit perkenalan nih mengenai KAKG. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan yang mungkin belum tahu mau berkenalan gitu ya dengan KAKG apa. KAKG itu adalah kolektif advokat untuk keadilan gender. Di mana next mungkin ya. Oke. Di mana KAKG sendiri itu sekarang terdapat 24 pengacara dan para legal terdiri dari di DKI Jakarta, Karawang, dan beberapa kota di Indonesia. Kemudian keanggotaan kami sendiri itu adalah berbasis relawan yang saat ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, dengan para kolega juga. Kemudian prioritas penanganan kasus kami itu adalah masyarakat ekonomi lemah, penyandang disabilitas fisik dan mental, kemudian juga minoritas ada LGBTQ, dan kelompok rentan. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu gitu, yang paling masuk ke konsultasi melalui email di kami sejauh ini adalah mungkin teman-teman bisa cek di share screen-nya adalah presentasi kasus paling terbanyak di 32% itu adalah penyebaran konten intim. Kemudian di situ bisa dilihat ada pencabulan, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada perkosaan, lalu ada doxing dan fashion. Kemudian untuk presentasi gender korbannya sendiri, paling banyak yang kita terima itu masih perempuan di 85%, kemudian di laki-laki, di transgender, dan non-binary itu ada di 5% masing-masing. Oke.
Ya, kemudian untuk presentasi usia korban sendiri paling banyak masih ada di dewasa di 70%, kemudian di 30% itu adalah anak-anak. Oke, kemudian saya juga diminta bagaimana sih sebenarnya KAKG itu memproses konsultasi-konsultasi yang datang, yang masuk ke dalam aduan ke kami. Pertama adalah konsultasi kasus pelecehan dan kekerasan seksual memang spesifiknya di bidang isu itu. Kemudian dan non-hukum dan memberikan pilihan penyelesaian serta penilaian risiko. Itu seperti kita bikin legal opinion, kemudian di dalamnya juga ada mitigasi-mitigasi risiko ke depannya untuk dan strategi kasus juga untuk korban KS. Kemudian membagi template dokumen yang bisa digunakan langsung oleh korban. Jadi yang biasanya konsultasi itu masuk ke kami sudah ada punya template untuk korban menceritakan kronologinya seperti apa. Kemudian somasi, biasanya untuk beberapa case kami bisa berikan template somasi untuk korban mengirim sendiri ke pelaku maupun pendamping sendiri mengirim ke pelaku, ataupun kasus-kasus yang menurut kami adalah urgensi, kami sendiri yang akan mengirim somasi kepada pelaku. Kemudian merujuk korban ke lembaga lain. Kebetulan pada saat ini kami juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga, beberapa komunitas juga untuk berjejaring. Salah satunya adalah dengan layanan kesehatan jiwa, kemudian layanan hukum untuk kasus yang kompleks, di mana untuk beberapa kasus yang kompleks kami memang menjalin beberapa dengan kerjasama lembaga bantuan hukum lainnya. Kemudian ada layanan take down konten pada platform tertentu. Lalu ada pendampingan secara langsung. Pendampingan secara langsung ini adalah bagaimana kami para lawyer di KAKG melihat suatu letak tadi balik lagi ke urgensi case tersebut, kasus tersebut, apakah memang harus kami dampingi secara langsung, yaitu mungkin teman-teman ada yang kenal sebagai kita bisa bilang litigasi atau litigasi secara lawyering. Jadi pendampingan langsung terjun ke lapangan untuk mendampingi korban, baik ke aparat penegak hukum, ke lembaga-lembaga yang lain, termasuk pertemuan dengan pelaku. Next. Oke, mekanisme pengaduan sendiri sekarang di KAKG, biasanya korban atau pendamping itu mengontak via DM, salah satu biasanya dari lawyer kami, kemudian atau ada yang langsung email ke kami, lalu ke kami langsung menanggapi atau merespon dari konsultasi atau dari aduan tersebut. Kemudian kami langsung bisa memberikan, kira-kira ini apa yang didahulukan. Biasanya kami mendahulukan atau menanyakan korban ini sudah ada pendampingan oleh psikolog atau belum. Kalau memang belum ada, maka kami akan rujuk. Sembari itu kami akan bermusyawarah juga dengan lawyer-lawyer yang lain yang terdapat di dalam KAKG untuk memberikan legal opinion dan serta strategi kasus. Jadi pada saat itu pun kami memilih nih, yang bisa diberikan bantuan hukum atau produk hukum yang diberikan untuk korban itu apa. Misalkan apakah produk somasi, ataukah memang kita harus mendampingi dia ke kepolisian langsung, atau Kemudian ada pendampingan. Tadi balik lagi ke pendampingan itu adalah di mana kami melihat bahwa case-case tersebut memang letak urgensinya harus pendampingan secara langsung. Next. Kemudian ada tantangan penanganan kasus. Ya ini termasuk salah satu yang diminta disampaikan gitu ya. Salah satu tantangan dari KAKG sendiri karena ini adalah bentuknya secara pro bono gitu ya. Jadi jumlah pengacara atau paralegal itu sebenarnya saat ini sudah cukup untuk di Jakarta gitu ya. Tapi untuk di beberapa kota di Indonesia itu belum bisa berjejaring gitu. Misalkan kemarin kayak ada case di Palembang atau di Makassar. Jadi ada beberapa kesulitan dari kami, wah siapa nih ya yang bisa bantu, yang bisa in charge langsung ke dalam case tersebut di sana minimal untuk pendampingan korban. Kalau memang tidak ada lawyer, misalkan ada lembaga-lembaga NGO lain gitu yang bersedia untuk mendampingi korban gitu. Kemudian yang kedua adalah gap perspektif dalam penanganan kasus. Itu salah satu tantangan ya sebenarnya, karena kalau kita pendampingan kasus secara langsung itu tidak semua sih, tapi ada beberapa aparat penegak hukum ataupun lembaga yang lain yang belum punya perspektif gender dan keberpihakan kepada korban. Mungkin itu salah satu
kendala yang paling sering saya dan teman-teman temui sejauh ini gitu. Kemudian pengacara pro bono yang memperlakukan kasus sebagai pemenuhan kewajiban pro bono semata gitu. Tapi saya berharap kalau di teman-teman KAKJ sendiri sih semua para lawyernya ikhlas dan tulus gitu membantu para korban kekerasan seksual, karena mungkin ada teman yang juga udah tahu di sini kalau di dunia hukum kan pro bono itu kan juga suatu kewajiban di advokat. Jadi ada juga yang mungkin untuk pemenuhan kewajibannya aja deh biar bisa di-store laporannya ke organisasi gitu. Sedangkan sebenarnya kalau untuk menangani kasus KS itu memang berawal dari pasti empati yang paling pertama. Empati dan kemauan, komitmen tentunya para lawyer ini untuk membantu korban. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan instrumen dan aparat penegak hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan pemulihan kepada korban. Itu sih salah satunya juga, karena misalkan kita lapor ke kepolisian gitu, ada beberapa yang belum peka gitu ya, belum berperspektif gender, misalkan belum ditanya udah pendampingan psikolog apa belum, langsung ditanya emang gimana cerita kronologinya gitu, langsung to the point, atau emang kok bisa sih diperkosa, misalkan kan udah umurnya udah gede, kenapa emang mau ketemu sama orang ini gitu, atau misalkan dia pernah dengar ditanya kamu diperkosa tapi kamu nikmatin atau enggak gitu, yang hal-hal yang seperti itu yang masih ditemui di lapangan teman-teman lawyer gitu. Next. Kemudian kerjasama antar penyedia layanan, itu pada saat ini kita membentuk tim penyelesaian kasus KS terpadu sehingga penyelesaian kasus menyasar semua dimensi. Tadi balik lagi bahwa kita bermitra dengan partner yang lain. Misalkan kita dapat rujukan dari satu NGO atau satu komunitas nih untuk merujuk ke kita. Kemudian kita lihat dulu nih case-nya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa. Kalau kami masih bisa tangani, maka kami akan tangani sendiri. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang sulit atau kompleks, misalkan di mana kita harus menilai bahwa kita harus kerjasama nih dengan lembaga bantuan hukum yang lain atau dengan komunitas yang lain gitu, sehingga bisa melindungi korban, mencapai goals korban tentunya, serta yang penting adalah keamanan sendiri untuk korban. Itu sih yang paling penting. Kemudian memberikan penilaian resiko yang komprehensif, ya tadi balik lagi bahwa di dalam pembuatan legal opinion tersebut kita juga harus mitigasi risiko untuk korban sendiri gitu, langkah-langkah apa. Mungkin kalau saya lawyer gitu, apalagi saya spesifiknya adalah di litigasi bagian pidana, memenjarakan pelaku itu adalah hal yang paling saya inginkan gitu ya terkadang. Tapi balik lagi, oh ternyata korban goals-nya bukan itu, keinginannya bukan itu gitu. Itu yang harus bisa dan paling penting dilakukan di step awal kami adalah kami tanya dulu keinginan korban apa, kemudian dari situ kita bisa lihat, oh ternyata keinginan korban masih bisa aman atau bisa diakomodir dengan kita gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata keinginan korban ada risiko nih, tidak ada ruang aman gitu bagi korban. Jadi kami sampai spesifik itu menilai dan memitigasi risiko setiap apapun langkah dalam strategi hukum yang kami berikan. Kemudian berbagi jaringan untuk mendorong penyelesaian kasus. Ya, jadi ada beberapa case yang memang wah kita perlu dukungan nih dari mitra-mitra lain gitu, dari NGO lain, dari komunitas lain, dari kolektif lain untuk membantu case ini. Untuk membantu tuh misalkan bukan pada lawyeringnya, tapi untuk mencari dukungan di sosial media, di kalangan masyarakat gitu. Oke, berikut dari saya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan langsung di konsultasi@advokatgender.org.